Pemirsa, seharusnya tidak boleh ada lagi ketidakpekaan para pejabat di saat rakyat bahu-membahu membenahi 3 provinsi terdampak bencana Sumatera. Bagaimana sebenarnya komunikasi yang semestinya disampaikan para pejabat? Kita akan bahas bersama pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat pagi Bang Effendi. Selamat pagi Jason, selamat pagi pemirsa dan salam hormat, salam sayang untuk seluruh saudara-saudara kita yang ada di tengah bencana. Makasih Bang Effendi, pakai salam sayang berarti masih ada empatinya. Bang Effendi, kalau kita lihat tadi dengan ada contoh-contoh pejabat dan segala macam mulai dari berbagai tingkatan lah, itu mempertontonkan sikap seperti itu. Jadi wajar nggak kalau masyarakat itu merasa mereka ini empati atau gagal empati? Ada 3 poin, komunikasi di dalam bencana itu sebetulnya sangat layak dipelajari ya. Biasanya memang para jurnalis yang mempelajari, melakukan simulasi, tapi mungkin sekarang kita menghadapi kenyataan bahwa para pejabat pun perlu untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, Jason, tentu saja di semua komunikasi bencana itu ya, komunikasi dalam bencana, kalau kita tidak berbasis empati yang seperti judul dari Metro TV pada pagi ini, maka yang terjadi sebaliknya itu justru bencana komunikasi. Itu banyak di textbook dibahas seperti itu. Nah, yang ketiga dengan contoh-contoh tadi, memang kita ingin menyatakan kondisinya itu terlihat menjadi tanpa empati atau cukup empati. Kalau apa? Ya, ini syarat yang paling utama itu adalah apakah rakyat dan kita semua merasa negara hadirnya cukup atau tidak. Terima kasih Pak Presiden sudah datang di situ beberapa kali ya, walaupun kemudian meninggalkan negeri karena ada tugas, ada juga bupati yang kebetulan lagi umroh, lalu ya dianggap saatnya tidak tepat. Tetapi secara umum, Jason, yang mau saya katakan, ini sangat layak kita diskusikan ketika kita sama-sama merasa bahwa negara belum cukup hadir. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Tentu saja kenyataan-kenyataan di media ya, baik media arus utama maupun media sosial memperlihatkan hal itu. Dan di sisi lain ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kita melihat bahwa misalnya juru bicara pemerintahan Provinsi Aceh, Nanggro Aceh Darussalam, Muhammad MTA mengatakan ya harus akurat ya laporan-laporan, jangan ABS. Dan kemudian ada bupati misalnya yang saya tahu di Aceh Utara itu yang mengatakan sambil begitu sedih mengatakan dia tidak mampu, ada jenazah yang belum ditemukan, daerahnya masih terisolasi dan lain-lain. Apapun faktanya, baik kendala alam maupun kendala komunikasi, kalau konteksnya negara belum hadir, kita mulai layak membicarakan siapa yang menggunakan empati atau siapa yang empati dalam komunikasi di tengah bencana ini. Tapi apa sebenarnya Bang Effendi yang membuat seringkali pejabat begitu ya mereka mengeluarkan statement-statement atau pernyataan yang gagal sensitif begitu? Mungkin ada beberapa poin. Poin pertama, tentu saja semua bantuan itu harus disalurkan dan kemudian bisa dikenali atau disampaikan juga siapa yang memberikannya. Namun janganlah sudah tidak zamannya membuatnya dalam spanduk yang begitu besar gitu ya. Mungkin kecil saja di bawahnya gitu bahwa ini bantuan dari siapa gitu ya, dari organisasi apa, partai apa, semoga bisa segera sampai ke tujuan. Kecil saja, jangan dengan logo yang begitu besar gitu. Nah, yang kedua tentu saja gimmick-gimmick yang ya katakanlah walaupun sering memanggul beras gitu, tetapi kadang-kadang kita harus pikirkan kalau konteksnya memanggul beras sendirian, berasnya nggak begitu banyak, orang di sekelilingnya tidak memanggul beras, kemudian ada juga kamera yang mengikuti, memang agak susah kalau dinyatakan itu biasa memanggul beras, konteksnya jadi berbeda ketika negara belum terlalu hadir tadi. Nah, yang ketiga, laporan-laporan ini ABS, asal Bapak senang. Saya sangat-sangat ingin menekankan bahwa kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak diimbangi oleh misalnya laporan-laporan ABS ini. Listrik sudah 93%, ya kan? Ada lagi angka 60% dan lain-lain. Pada kenyataannya kan orang di tengah bencana itu, Jason dan para pemirsa, pasti kan membutuhkan bantuan pakan, kemudian selimut, ya tenda, ditambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan obat-obatan. Tapi listrik sangat penting. Jadi kalau ada orang yang ABS ya, 2 tingkat ABS-nya,
mulai dari pimpinan PLN, lalu kemudian Pak Bahlil juga, ya nggak apa-apa, kita berterus terang saja di acara ini sampai ke Pak Presiden, lalu disampaikan data sebaliknya oleh juru bicara pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam misalnya. Jadi hal-hal seperti itu untuk menjawab Jason tadi. Memang kita tidak selalu siap untuk komunikasi dalam bencana, tapi kata kuncinya setuju sekali. Empathy, empathy, empathy. Oke. Bang Effendi, empati dari masyarakat juga tinggi. Banyak yang kemudian berusaha untuk menggalang dana, menggalang donasi di media sosial, juga influencer banyak yang melakukan itu. Tapi kemudian Mensos itu mengeluarkan ada donasi itu harus izin begitu. Nah, ini nih statement seperti ini kalau Anda melihat semestinya bagaimana sebagai seorang pejabat pemerintah begitu ya harus bersikap dan memberikan statement di tengah situasi yang seperti ini, apalagi terkait dengan penggalangan donasi. Jason, jadi kan kita sudah menyatakan bahwa ada konteks pemerintah berusaha sedemikian rupa, namun di lapangan kita lihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya bisa hadir. Orang bisa mengatakan ini kendala alam, kendala daerahnya terisolasi, tapi orang juga bisa melihat bahwa loh, kan sudah dinyatakan bahwa bencana ini itu jauh lebih dahsyat dari tsunami dalam tanda petik demikian ya. Walaupun gubernurnya tidak membuat surat ya sehingga tidak dinyatakan secara resmi sebagai bencana nasional, tapi tangisan gubernurnya itu ya terisak-isak ketika ada wawancara, saya rasa sudah layak dinyatakan bencana nasional. Nah, kembali ke pertanyaan Anda yang mau saya katakan adalah ketika negara belum sepenuhnya bisa hadir, maka kehadiran teman-teman Ferry Irwandi, kemudian para teman-teman di media sosial yang terkenal itu mengulurkan tangannya, jangan dulu langsung ditanggapi dengan peraturan-peraturan dan izin seperti itu. Biarkanlah teman-teman ini bekerja sebaik-baiknya dulu ya, saling melengkapi. Kemudian nanti kan bisa di DM saja, diberikan catatan-catatan bahwa kita punya peraturan nanti pada ujungnya itu kita tegakkan bersama ya peraturannya gitu. Jadi maksud saya jangan sampai kita dari awal seakan-akan mewanti-wanti bahwa ini akan terjadi penyelewengan gitu, akan terjadi mungkin fungsi-fungsi yang tidak semestinya gitu ya. Menegakkan aturan pasti sangat penting. Tapi jauh lebih penting negara hadir. Kalau negara hadir dan semuanya kita puas ya dan ini bisa diatasi bersama ya nggak terlalu perlu ada teman-teman kita turun sedemikian rupa, Jason. Harus hati-hati dalam mengucapkan statement, jangan sampai statement yang dikeluarkan itu jadi membuat negara terkesan tidak hadir begitu dalam situasi sekarang ini di situasi pasca bencana. Terima kasih Bang Effendi Ghazali. Sayang sekali waktunya sedikit, tapi semoga kita bisa bahas ini di kesempatan berikutnya dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Bang Effendi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.